Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audioworks. Hari ini kita kedatangan Honda Mobilio. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Honda Mobilio ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsen Audioworks. Jadi Honda Mobilio ini datang dari Jogja khusus untuk pasang peredam ke Starsen Audioworks dengan keluhan suaranya berisik banget. Jadi setelah kita pelajari, yang dimaksud berisik itu suara dari road noise-nya tembus banget, dari pintu-pintu samping tembus banget, dan suara kalau pas hujan dari atap itu luar biasa tembus banget. Nggak masalah, jadi kita mau kasih peredam di Honda Mobilio ini full itu dalam artian mulai dari plafon, 5 pintu, lantai, sampai tepong-tepong belakang sama di fender depan. Estimasi penurunan suaranya itu kurang lebih 40% bakalan jauh lebih senyap daripada keadaan masih kosongan tanpa peredam. Untuk bahannya sendiri kita seperti biasa pakai rubber batil dari Stihl. Itu full satu kabin, dan untuk di bagian kolong fender depan kita pakainya peredam dari Jacaranda rubber batil juga, dan untuk sisi-sisi pintu dan tepongnya kita pakai peredam foam dari Kuwait. Ini dia Honda Mobilio setelah kita bongkar total. Kalian bisa lihat ini sudah full kita bongkar sampai ke plat dasarnya. Ternyata kalau pemilik Honda Mobilio itu harus tahu kondisi mobilnya setelah kita bongkar. Kalian lihat, ini benar-benar langsung kaleng untuk bagian plafonnya. Benar-benar langsung kaleng. Wajar aja suaranya tembus banget ke dalam kabin. Tapi nggak jadi masalah, ini kita gas satu hari selesai, mulai dari pagi sampai dengan sore. Jadi yang punya mobil nggak perlu nginep, nggak perlu cari hotel, datang pagi, malam bisa pulang lagi langsung ke Yogyakarta. Fungsi dari peredam itu sendiri saya jelasin. Di sini saya bukan menjanjikan suara bener-bener kedap, super kedap, sampai suara klason nggak bisa kedengeran sama sekali. Bukan begitu. Tapi di sini saya menjelaskan suara kabin bakalan jauh lebih hening dan jauh lebih senyap daripada kondisi standar. Dan juga bobot yang bertambah di mobil itu tidak signifikan terhadap konsumsi bensin. Untuk biayanya sendiri full Mobilio mulai dari 0 sampai dengan kedap ya, full peredam, mulai dari plafon, 5 pintu, tepong belakang, lantai full, sampai kolong fender bagian depan itu angka harganya Rp6.500.000. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Mobilio ini selesai dari pagi sampai sore. Ini kita lagi proses pengerjaan di Honda Mobilio. Kalian bisa lihat mulai satu persatu kita pasang peredamnya. Tapi belum selesai ya, masih 10% proses pengerjaan kita. Dan ini kondisi mobilnya, saya bisa bilang ini mobil kerawat banget. Bukan saya muji-muji, karena setelah kita bongkar, kita bersihkan, ya memang sudah usia sekian. Ini kan Mobilio generasi pertama ya, Mobilio awal banget pertama kali keluar. Berarti kan sudah ada kurang lebih 7 tahunan lah ya, 6 sampai dengan 7 tahun. Karatnya sedikit banget. Yo, terhitungnya lumayan kerawat lah, ini kerawat hitungannya lah. Jadi nggak ada bekas ngeder nabrak, nggak ada bekas dikenteng, nggak ada bekas karat. Dan ini juga pemakaiannya nggak ada bekas tumpahan susu atau apapun. Jadi kita pun pemasangan mobilnya juga jauh lebih cepat dan jauh lebih enak pengerjaannya. Sambil pengerjaan, sambil tanya jawab sebentar ya. Ada yang japri saya juga. Saya itu kalau ditanya masalah merek bagus mana, merek rubber batil A dengan merek rubber batil B, sorry saya nggak bakalan jawab. Karena apa? Saya tuh nggak mau menjelekkan dan mengunggulkan salah satu merek, karena saya di sini tidak di-endorse sama salah satu merek. Jadi tergantung SDM yang masang. Saya dapat menjelaskannya seperti itu. Tergantung SDM yang masang, karena
Semua orang itu bisa pasang peredam, tapi semua orang belum tentu bisa tahu pola peredaman yang baik itu seperti apa. Bukan saya itu paling baik, enggak. Saya juga banyak minusnya, tapi setidaknya mobil demi mobil itu saya berusaha pelajarin di mana kelemahannya dari hasil kerjaan kita sendiri. Jadi kita dalam setiap mobil kita bisa improve terus biar dapetin peredaman yang paling maksimal dengan budget yang juga sangat-sangat terjangkau. Sebagai contoh kayak begini, sebisa mungkin ya antar sambungan itu ditimpa, jadi bener-bener kondisinya rapat. Habis ini juga nggak langsung dipasangin karpet dasarnya, ya pasti masih akan ada tembus. Jadi kalau menurut saya, kalau ada yang bertanya merek A sama merek B bagus mana, saya nggak akan menjawab dan saya nggak akan menjelaskan. Dan di YouTube saya pun di kolom komentar kalau ada orang bertanya merek, saya tidak akan menjelaskan karena saya tidak mau mengunggulkan dan menjelekkan atau menjatuhkan salah satu merek. Kalau saya di sini menggunakan merek yang biasa saya pakai ini, tujuannya apa? Saya juga nggak mungkin berani menawarkan ke orang tanpa tahu hasilnya. Tapi juga saya juga menawarkan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Dalam artian, kenapa saya menggunakan merek peredam ini? Ya, ini terhitungnya sangat terjangkau untuk hitungan satu kabin full. Bener-bener terjangkau, kualitas juga oke, juga dapat. A few moments later. Oke, peredam sudah berhasil kita pasang. Kalian lihat mulai dari bagian pintu belakang menuju ke plafon sudah full peredam. Terus bagian lantai juga sudah full sampai tepung belakang, kiri kanan sampai bagian dalamnya. Pintu-pintu juga sudah kita kasih full peredam. Habis ini kita lanjut, kita kasih peredam foam di bagian pintu-pintu, di bagian tepung, di bagian lantai. Tapi kita ngasih foamnya kira-kira jangan sampai si decknya itu jadinya bengjang atau jadinya renggang. Untuk bagian deck pintunya kita kasih peredam foamnya yang cukup tebel. Ini tebelnya 3,5 cm, jadi bisa benar-benar ngeredam getaran. Dan kalian sekarang bisa lihat, ini sudah kembali seperti posisi awal mobil datang. Semua deck sudah kita pasang, termasuk karpet dasar, karpet vinil, deck-deck samping sini, plafonnya semua sudah kita pasang dan ini sudah benar-benar kencang lagi. Habis ini tinggal kita masang joknya, terus kita bersih-bersihkan, terus kita lanjut ke pasang peredam di bagian fender depan. Habis ini kita langsung lanjut proses pemasangan peredam di fender depan. Kalian bisa lihat ini kita bongkar dulu, kita lepasin si deck-deck plastiknya, terus kita cuci seperti biasa. Kita pakai deterjen sama degreaser biar benar-benar bersih. Habis itu baru kita pasang peredam rubber batilnya. Untuk mempersingkat durasi, ini dia terpasangnya peredam di fender depan. Ini setelah saya cat jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat sampai ke dalam bagian sini bener-bener kita tutup rapat. Jadi di sini nggak ada celah lagi yang tembus ke dalam. Sampai ke atas ini bener-bener rapat semuanya. Setelah kita kasih di bagian plat besinya, kita kasih juga di bagian deck plastiknya. Jadi ini sudah benar-benar full peredam rubber batil. Jadi untuk fendernya aja itu kita ada 3 lapis. Kenapa kita bilang 3 lapis? Karena di bagian deck plastik ini adalah 1 lapis, terus di bagian yang sini kalian lihat, yang di bagian sini itu saya ngasihnya 2 lapis karena ini langsung ke dalam kabin. Dan di dalam kabinnya sendiri si rubber batilnya kita kasih 2 lapis tambah foam 3 lapis, jadi totalnya semuanya 6 lapis. Oke, setelah ini langsung kita tunggu kering, kita heat gun dulu biar mempersingkat waktu ya, karena kalau nunggu cat kering itu agak lama. Kita panasin biar langsung kering, langsung kita pasang deck plastiknya lagi, kita kembalikan bannya lagi, kita kencengin, dan selesai sudah kerjaan kita.
Ban sudah kita pasang kembali ke posisi awal seperti waktu mobil pertama kali datang ke sini. Kalian bisa lihat, ini sudah benar-benar kencang lagi. Dan si peredamnya itu nggak kelihatan kan dari sini karena kita cat warna hitam. Tapi si decknya udah benar-benar padat banget. Jadi mobil nggak perlu nginep, dalam 1 hari kita bisa selesaikan mulai dari pagi sampai dengan maghrib. Dari nol nggak ada apa-apa sampai dengan full peredam. Full peredam meliputi bagian plafon, 5 pintu, tepung belakang, lantai, fender depan. Gimana, kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Saya Lutfi, sudah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.